Master Pedang Xuantian tidak sabar untuk menarik Lu Yun keluar istana, dan menunjukkan kepada Lu Yun ukiran batu prasasti pedang di luar aula. Ukiran batu prasasti pedang ini kelihatannya sangat biasa-biasa saja. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, Anda hanya akan mengira itu adalah prasasti batu biasa. Tetapi ketika Lu Yun mengetahui bahwa metode melatih perhatian tertulis di atasnya, Lu Yun segera menyadari bahwa ini jelas merupakan sebuah harta karun. Jika ditempatkan di luar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan merampoknya. Dimanapun ditempatkan, metode pengembangan kekuatan pikiran adalah metode rahasia yang sangat berharga. Tanpa metode lain, selama Anda mencapai alam suci dan ingin menerobos ke alam suci surgawi, Anda harus melatih kekuatan pikiran, dan ubah pikiranmu. Mata Lu Yun tertuju pada loh batu, dan dia menembus dengan kemauan spiritualnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan metode budidaya telekinesis. Seperti yang diharapkan oleh Lu Yun, metode ini terukir pada loh batu dengan pola rahasia ilmu pedang. Praktisi ilmu pedang dapat melakukan ini. Luar biasa, luar biasa. Lu Yun dengan hati-hati memahami metode pedang hati yang terekam di loh batu dan tidak bisa tidak mengagumi. Gunakan pedang untuk memasuki Tao dan gunakan hati untuk mengendalikan pedang. Kekuatan pikiran ini bisa akhirnya diubah menjadi kekuatan pedang. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar telekinesis yang pernah dia hubungi sebelumnya digunakan untuk membantu serangan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode seperti ini yang secara langsung mengubah telekinesis menjadi serangan metode. Bagaimana kabarmu? Aku tidak berbohong padamu, kan? Master Pedang Xuantian memandang dengan bangga ke samping, seolah-olah dia sendiri yang menciptakan metode ini. Ini adalah rahasia yang dirahasiakan di tempat warisan kita. Berapa banyak orang yang ada di sini? Mencoba mematahkan kepala mereka memikirkannya. Masuk dan lihatlah. Lu Yun tersenyum tipis, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Saudara Xuan, atas bimbingan Anda." "Saudaraku, saya berterima kasih kepada Guru Xuantian dari lubuk hatinya. Bukan karena kepemimpinannya, saya khawatir dia akan sangat melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan metode pengembangan pikiran lain di masa depan." Bimbingan Master Pedang Xuantian menghemat banyak waktu. Sangat disayangkan yang terekam di Stone Tablet ini hanyalah metode pedang hati tingkat pertama, dan tidak ada konten lain sama sekali dan saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Master Pedang Xuantian datang dan menjelaskan, "Anda pasti telah mengetahui bahwa di sini hanya ada metode budidaya telekinesis tingkat pertama. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak tahu. Namun, saudaraku, jika Anda ingin berlatih metode telekinesis sekarang, jika iya, aku bisa membawamu ke tempat di mana kamu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." "Oh, bagaimana menurutmu?" Lu Yun mengangkat alisnya, berpikir bahwa Master Pedang Xuantian telah tinggal di tempat warisan ini selama ribuan tahun dan tahu lebih banyak daripada dia. "Jika kamu ingin mendapatkan konten berikut, kamu harus lulus ujian tempat warisan ini." Master Pedang Xuantian menunjuk ke dalam aula dengan nada misterius, "Hanya dengan melewati level kedua, kamu bisa mendapatkan lebih banyak manfaat, termasuk konten lanjutan dari metode pedang hati." Tingkat kedua, Lu Yun menjadi tertarik, tes macam apa ini? Master Pedang Xuantian tidak menjawab secara langsung, tetapi memimpin Lu Yun mengelilingi aula utama dan sampai ke aula samping. Aula samping ini terlihat sangat sederhana, dengan ukiran rune yang padat di dinding, memancarkan suasana kuno. "Tempat apa ini?" Lu Yun bertanya. "Berikut adalah wawasan yang ditinggalkan oleh pendekar pedang kuat yang datang ke sini pada generasi sebelumnya." Master Pedang Xuantian menunjuk ke tanda di dinding dan menjelaskan, mereka mencatat pemahaman mereka tentang pedang menggunakan pola rahasia hukum. "Saya harap ini dapat membantu mereka yang datang setelah saya. Saudaraku, jika Anda memahami garis rahasia ini di sini dan kemudian mempraktikkan metode kekuatan pikiran, Anda pasti akan memulai dengan cepat, dan peluang untuk melewati level kedua akan lebih besar." Lu Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa selain rune, ada juga beberapa kata dan pola di dinding. Jelas sekali bahwa orang yang berbeda mencatat perasaan mereka dengan cara yang berbeda. Sebagian besar wawasan ini ditinggalkan oleh para pendahulu yang membuka tempat warisan ini. Master Pedang Xuantian menunjuk ke beberapa rune dan berkata, "Tetapi ada juga beberapa dari dunia luar, seperti Anda, yang secara keliru memasuki ilmu pedang, di sini." Kuat. Hati Lu Yun tergerak, dia melihat dengan hati-hati dan menemukan beberapa nama yang dia lihat di buku-buku kuno. Mereka semua adalah pendekar pedang jenius yang luar biasa. Wawasan ini telah banyak membantu saya. Master Pedang Xuantian menghela nafas, ini telah memberi saya pemahaman yang lebih dalam tentang ilmu pedang. Dia berhenti dan menatap Lu Yun, "Saya yakin ini juga akan membantu Anda." Terinspirasi oleh. "Terima kasih, Saudara Xuan." Lu Yun menyerahkan tangannya lagi, tapi hatinya dipenuhi kekacauan. Masing-masing nama ini mewakili pendekar pedang yang kuat. Seberapa berhargakah wawasan yang mereka tinggalkan? Master Pedang Xuantian menepuk bahu Lu Yun dan berkata, "Oke, kamu bisa bermeditasi di sini dan saya akan pergi keluar untuk melindungimu." Lu Yun mengangguk dan melihat Master Pedang Xuantian pergi, lalu berbalik dan mengarahkan pandangannya pada rune di dinding. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan wawasan dari saudara Xuan ini mungkin dapat membantunya mengambil langkah lebih jauh. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mulai memahami tanda di dinding. Masing-masing rune ini mengandung arti sebenarnya dari ilmu pedang. Lu Yun dengan cermat memahami setiap ilmu pedang dan mengintegrasikannya ke dalam ilmu pedangnya sendiri. Waktu berlalu hari demi hari,
Lu Yun tenggelam dalam pengetahuan ilmu pedang, melupakan waktu dan dirinya sendiri. Dia seperti spons kering, dengan rakus menyerap pengetahuan dan wawasan yang berasal dari rune di dinding. Dia melihat nama-nama satu demi satu, ada yang familiar dan ada yang asing. Setiap nama mewakili legenda dan kemuliaan. Lu Yun kaget. Ternyata ada begitu banyak orang kuat dan banyak orang jenius di dunia ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan bakatnya, dia akan mampu menonjol dari kerumunan, tapi sekarang sepertinya dia masih duduk santai dan mengamati langit. Ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang jenius, yang ada hanya waktu dan peluang. Api yang berkobar-berkobar di hati Lu Yun. Dia ingin menjadi lebih kuat, ingin melampaui para pendahulu ini, ingin berdiri di puncak jalur kultivasi dan mengabaikan semua makhluk hidup. Selamatkan saudari dan hidupkan kembali Shen Yuanbao. Dari wawasan ini, dia melihat ilmu pedang yang berbeda, konsep yang berbeda, dan jalur yang berbeda. Wawasan ini juga memiliki arti referensi yang besar untuk penyatuan besar ilmu pedang miliknya. Lu Yun memahami dan berpikir pada saat yang sama, mengintegrasikan wawasan ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Ilmu pedangnya juga berubah tanpa disadari, menjadi lebih agung dan kuat. Panggilan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lu Yun menghela napas panjang dan perlahan membuka matanya. Matanya bersinar terang, seperti dua pedang tajam yang mampu menembus semua ilusi. Sudah waktunya untuk berlatih metode pedang hati. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Master Pedang Xuantian tidak ada di dekatnya. Lu Yun duduk bersila, mengeluarkan kuali alam semesta 9 putaran, dan mulai berlatih metode pedang hati. Kuali alam semesta 9 putaran, ini adalah harta karun yang diperolehnya secara tidak sengaja, yang dapat membantunya memurnikan dan menyerap berbagai energi dengan lebih baik, termasuk telekinesis. Dengan bantuan, kuali Qiankun 9 putaran, dan wawasan dari saudara-saudara Xuan di dinding, Lu Yun mempraktikkan metode pedang hati, dengan cepat metode hati. Budidaya ulang berhasil. Kekuatan pemikiran yang kuat terpancar dari tubuh Lu Yun, mengembun menjadi pedang tajam ilusi di atas kepalanya. Apakah ini kekuatan pedang hati? Lu Yun merasakan kekuatan pikiran di tubuhnya, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Meski kekuatan pemikirannya masih sangat lemah, ia yakin selama ia bekerja keras dan berkultivasi, suatu saat ia akan mampu menerobos ke alam yang lebih tinggi. Master Pedang Xuantian, yang melindungi Lu Yun di luar, tiba-tiba mengerutkan kening, terbangun dari kondisi meditasi aslinya, berdiri, dan melihat ke arah Lu Yun dengan wajah tidak percaya. Meskipun dia memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya sepanjang waktu, yang terlihat sangat biasa, pikiran spiritualnya selalu tertuju pada Lu Yun dan tidak pernah meninggalkannya. Dan karena dia juga pernah berlatih telekinesis, dia lebih peka terhadap aura telekinesis daripada Lu Yun, lebih akrab. Kekuatan pikiran lahir dari pikiran manusia, dan bersifat halus. Namun bagi mereka yang baru mengembangkan kekuatan pikiran, mereka masih belum mampu mengendalikan kekuatan pikiran sendiri dengan sempurna, sehingga keberadaan kekuatan pikiran akan dirasakan oleh orang lain. Saat Lu Yun mengembangkan telepati, Master Pedang Xuantian merasakan penggunaan telepati oleh Lu Yun, yang membuatnya sedikit kehilangan kesabaran. Terlalu cepat. Berapa lama saya menggunakannya? 10 tahun? Atau 100 tahun? Benar-benar tidak normal. Master Pedang Xuantian menggosok matanya, berpikir bahwa dia telah berlatih lama dan mengalami halusinasi. Mustahil. Apakah anak ini monster? Apakah dia mengembangkan telekinesis begitu cepat? Apakah lebih kuat dari auraku? Dia menekan rasa takut di hatinya, pikirannya terkunci rapat pada Lu Yun, dan dia merasakan fluktuasi kekuatan pikiran dengan hati-hati. Meski gelombang ini masih belum matang, namun penuh vitalitas dan daya ledak seperti matahari terbit. Yang lebih mengejutkannya adalah kendali telekinesis Lu Yun benar-benar mencapai tingkat mengirim dan menerima secara bebas dalam waktu singkat. Mungkinkah anak ini diam-diam berlatih telekinesis sebelumnya? Master Pedang Xuantian bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia pikir itu tidak mungkin. Jika Lu Yun benar-benar memiliki bakat seperti itu, dia seharusnya sudah berada di sini sejak lama. Mengapa dia harus menunggu ribuan tahun? Tepat ketika Master Pedang Xuantian sedang bingung, sosok Lu Yun tiba-tiba muncul dari udara tipis di sampingnya. Sebelum Master Pedang Xuantian sempat bereaksi, kekuatan pikiran yang kuat menghantamnya dengan keras seperti tangan raksasa yang tak terlihat. Anak yang baik, kamu masih ingin menyerangku secara diam-diam. Master Pedang Xuantian memang seorang pendekar pedang yang kuat dan reaksinya sangat cepat. Dia bergoyang dan nyaris tidak bisa menghindari pukulan itu, tapi bahunya masih terkena telekinesis, dan dia merasa separuh tubuhnya mati rasa. Saudara Xuan, maafkan aku. Lu Yun tersenyum dan berkata sambil menangkupkan tangannya, bagaimana, telekinesisku baik-baik saja, kan? Master Pedang Xuantian memelototinya dengan marah, mengusap bahunya yang mati rasa, dan bertanya dengan ragu, nak, bagaimana kamu melakukannya? Aku ingat kamu belum pernah terkena telekinesis sebelumnya, kan? Lu Yun tidak menahan apapun, dan menceritakan bagaimana dia mengembangkan kekuatan pikirannya dengan bantuan kuali alam semesta 9 putaran. Dia menekankan efek ajaib dari kuali alam semesta 9 putaran, yang dapat memurnikan dan memurnikan pikiran spiritual, dan akhirnya mengubahnya menjadi kekuatan mental. Jadi begitu, Master Pedang Xuantian tiba-tiba menyadari, pantas saja anakmu berkultivasi begitu cepat. Benar, bagaimanapun, kuali alam semesta 9 putaran adalah harta karun saudara Xuan yang membuka tempat warisan ini.
Tidak mengherankan jika itu memiliki efek yang luar biasa. Dia berkata sambil menatap tajam ke kuali alam semesta 9 putaran di tangan Lu Yun, matanya dipenuhi kerinduan, bolehkah aku mencobanya? Master Pedang Xuantian juga telah berlatih teknik jantung pedang, dan telah menembus telepati tingkat pertama. Namun, dia tidak mampu menembus ke tingkat kedua dalam beberapa tahun terakhir, dia tentu saja tidak mau menyerah. Lu Yun tidak pelit, dia langsung menyerahkan kuali alam semesta 9 putaran dan berkata sambil tersenyum, Saudara Xuan, tolong lakukan. Master Pedang Xuantian mengambil alih kuali alam semesta 9 putaran dan tidak sabar untuk mulai berlatih. Setengah jam kemudian, dia membuka matanya, menghela nafas, dan mengembalikan kuali alam semesta 9 putaran kepada Lu Yun. Bagaimana, Saudara Xuan? Lu Yun bertanya, apakah kuali alam semesta 9 putaran ini akan membantu budidaya Saudara Xuan? Master Pedang Xuantian menggelengkan kepalanya dan berkata, telekinesis saya telah dikembangkan hingga batas tingkat pertama. Meskipun kuali alam semesta 9 putaran ini ajaib, itu tidak banyak membantu saya. Kecuali saya dapat menembus ke tingkat kedua, dari telekinesis, mungkin aku bisa. Ayo keluarkan kekuatan sebenarnya. Dia menghela nafas dengan sedikit nada kesepian, latihan telekinesis menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Saya telah terjebak dalam kemacetan ini selama ratusan tahun, dan saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos. Lu Yun menghiburnya, Saudara Xuan, jangan berkecil hati. Akan ada jalan bagi mobil untuk mencapai gunung, dan perahu akan langsung menuju jembatan. Mungkin ketika ada kesempatan, Anda bisa menerobos. Master Pedang Xuantian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya sedikit emosional, Anda tidak perlu khawatir. Hati Lu Yun tergerak. Master Pedang Xuantian juga memiliki banyak penelitian tentang budidaya telekinesis. Dia telah mencapai budidaya tingkat pertama ratusan tahun yang lalu. Saudara Xuan, bisakah Anda memberitahu saya secara rinci rahasia pengembangan pikiran? Lu Yun bertanya dengan penuh harap. Master Pedang Xuantian meliriknya ke samping, dan Noye berkata, kenapa, kamu masih ingin aku mengajarimu? Aku tidak punya waktu luang. Lu Yun berkata dengan cepat, Saudara Xuan salah paham. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang telekinesis sehingga saya dapat menghindari jalan memutar dalam latihan saya di masa depan. Master Pedang Xuantian merenung sejenak, lalu berkata perlahan, lupakan saja, saudaraku, kamu sangat berbakat, dan kamu pasti bisa melangkah jauh di bidang telepati. Hari ini saya akan memberimu beberapa nasihat. Petik 2. Ia berdehem dan mulai menjelaskan berbagai misteri budidaya telekinesis, mulai dari sifat telekinesis, cara budidaya telekinesis, hingga teknik penggunaan telepati, semuanya secara detail. Lu Yun terpesona dengan apa yang didengarnya. Pengetahuan ini seperti hadiah yang tepat waktu baginya, memecahkan banyak keraguan dalam pikirannya. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Master Pedang Xuantian akhirnya berhenti, mengeluarkan anggurnya, dan menyesapnya perlahan. Master Pedang Xuantian menepuk bahu Lu Yun dan berkata, kamu sekarang telah menguasai kekuatan telepati. Ujian kedua ini seharusnya tidak sulit bagimu. Tingkat kedua, hati Lu Yun tergerak dan dia bertanya, Saudara Xuan, apa sebenarnya ujian tingkat kedua ini? Master Pedang Xuantian tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, tingkat kedua ini menguji kendali telekinesis. Dia berhenti, dan melihat Lu Yun mendengarkan dengan serius. Dia melanjutkan, penjaga gerbang tingkat kedua ini adalah binatang buas kuno, rubah berekor 9. Yang terbaik dari rubah berekor 9 ini adalah memanipulasi hati orang, itu akan terjadi menarikmu ke dalam ilusi, membangkitkan hal-hal favorit dan paling diinginkan jauh di dalam hatimu, dan membuatmu tenggelam dalam keinginan dan kerinduan yang tak ada habisnya. Ketika Master Pedang Xuantian mengatakan ini, dia sengaja berhenti sejenak dan mengamati ekspresi Lu Yun. Melihat wajahnya yang normal dan tidak ada rasa takut di matanya, diam-diam dia mengangguk di dalam hatinya. Rubah langit ekor 9. Lu Yun mengulangi nama itu dengan suara rendah, sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak mengetahui asal-muasal rubah langit berekor 9 ini, dari apa yang dikatakan Master Pedang Xuantian, jelas itu bukanlah karakter yang mudah untuk dihadapi. Saudara Xuan, apa kelemahan rubah berekor 9 ini? Kelemahan rubah langit ekor 9. Master Pedang Xuantian merenung sejenak dan berkata perlahan, meskipun rubah langit ekor 9 sangat kuat, ia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu kekuatannya sendiri tidak kuat. Semua metode serangan berasal dari pengendalian keinginan hati manusia. Dengan kata lain, selama kamu bisa mengalahkan keinginan batinmu sendiri, kamu bisa mengalahkan rubah langit ekor 9 dengan pikiranmu. Taklukkan hasrat batinmu, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, melamun. Itu benar, Master Pedang Xuantian berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun ilusi rubah berekor 9 menakutkan, itu pada akhirnya hanyalah ilusi. Selama kamu tetap berpegang pada hatimu dan tidak ditelan oleh keinginan, kamu akhirnya bisa gunakan metode telekinesis yang baru kamu pelajari untuk mengalahkan musuh dia. Saudara Xuan, saya mengerti. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, ekspresi tekad muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan bertemu rubah berekor 9 ini. Awalnya, Master Pedang Xuantian tidak berniat memberitahu Lu Yun informasi spesifik tentang rubah langit ekor 9, karena dia merasa bahwa meskipun Lu Yun adalah pewaris terpilih dari kuali alam semesta 9 putaran, mustahil baginya untuk melakukannya, lulus tingkat kedua. Namun setelah melihat betapa cepatnya Lu Yun mampu menguasai telekinesis, dia berubah pikiran.
Pemahaman Lu Yun benar-benar menakutkan, dan setelah memasuki telekinesis tingkat pertama, dia memiliki kekuatan untuk menantang rubah langit ekor 9, jadi baru kemudian maukah dia memberitahu Lu Yun segalanya tentang rubah langit ekor 9, berharap dapat membantu Lu Yun. Membantu Lu Yun menerobos penghalang berarti membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun, Lu Yun telah berjanji untuk membawanya keluar dari sini selama dia berhasil menembus penghalang tersebut. Dia telah terjebak di sini selama ribuan tahun dan hampir menjadi gila oleh tempat ini. Kamu hanya perlu melanjutkan perjalanan di belakang istana, dan kamu akan segera bertemu dengan rubah berekor 9. Dia akan menghentikan semua orang yang ingin melanjutkan. Setelah saya mengolah telekinesis tingkat pertama, saya merasa memiliki kekuatan untuk melewati tingkat kedua, jadi saya melewatinya. Hasilnya, saya bertemu dengan rubah langit berekor 9, kepala di dekatnya, dan saya melarikan diri. Jika bukan karena saya, Tuan Jiu Xuan, yang telah menguasai kekuatan telepati dan membuat keputusan yang tegas, saya khawatir apa yang Anda lihat sekarang hanyalah tumpukan tulang yang layu. Namun, tujuan dari penjaga level ini bukan hanya untuk berburu. Kecuali bagi para penyusup yang tidak mengetahui apa yang disebut, mereka lebih untuk menguji dan melemahkan pewaris yang masuk ke sini. Oleh karena itu, setelah saya melarikan diri dari yang kedua level, rubah langit ekor 9 tidak terus memburuku. Kemudian, saya mencoba untuk menembus level tersebut berkali-kali, namun sayangnya, semuanya berakhir dengan kegagalan. Setelah itu, saya menyerah begitu saja untuk mencoba menembus level tersebut dan tinggal di istana ini untuk berlatih. Namun siapa yang mengetahui bahwa 9 Sky Fox yang berekor tidak akan senang dengan kegagalanku, dia sering menggunakan kekuatannya untuk melecehkanku, yang membuatku sengsara. Rubah bau itu tidak mudah untuk dihadapi, itu terlalu licik. Ketika Master Pedang Xuantian mengatakan ini, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, seolah dia mengingat beberapa kenangan yang tidak terlalu bagus. Lu Yun mengangkat alisnya. Dengan kekuatan Master Pedang Xuantian saat ini, hal itu bisa membuatnya sangat tertekan. Rubah berekor 9 benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saudara Xuan, metode licik macam apa? Tolong beritahu saya detailnya agar saya bisa bersiap. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa rubah langit berekor 9 adalah yang terbaik dalam ilusi. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Jejak kekuatan dia sering datang ke aula ini untuk menciptakan ilusi untukku dan menjebakku. Berkali-kali, saya hampir sepenuhnya tersesat di dalamnya. Untungnya, saya tidak mengabaikan pelatihan mental saya dan mengetahui triknya tepat waktu, kata Master Pedang Xuantian dengan rasa takut yang masih ada. Tapi tidak semuanya buruk. Dalam pertarungan dengan rubah langit ekor 9, kekuatan dan latihan telekinesisku terus meningkat. Lu Yun memandang Master Pedang Xuantian dengan rasa kasihan. Dari uraiannya, dia tahu apa yang telah dia lalui selama bertahun-tahun. Siapapun pasti sudah gila sejak lama, tapi Master Pedang Xuantian masih bisa berada di sini prosesnya sungguh luar biasa. Saudara Xuan, selain ilusi, apa lagi yang dia punya? Selain ilusi, dia juga sangat ahli dalam ilmu pedang. Dia membawa pedang besar, yang mengandung kekuatan dahsyat saat dia mengayunkannya. Dia bisa meratakan gunung dengan satu pukulan. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan aura langit dan bumi, dan meluncurkan berbagai serangan kuat. Sulit untuk bertahan melawan serangan sihir. Saat Lu Yun mendengarkan penjelasan Master Pedang Xuantian, ketakutannya terhadap rubah langit ekor 9 menjadi semakin kuat. Sepertinya level kedua ini sulit banget, jadi harus menghadapinya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Saudara Xuan, menurut Anda mengapa Tuan Jiu Xuan mengatur level ini? Dengan kekuatannya, bukankah mudah untuk menemukan pewarisnya? Mengapa membuang begitu banyak tenaga? Apakah itu hanya untuk menguji kita yang terlambat? Lu Yun bertanya. Master Pedang Xuantian menghela nafas dan berkata, siapa yang tahu? Mungkin dia bosan, tapi saya rasa dia mungkin ingin menyaring para jenius yang benar-benar berbakat dan mewarisi jubahnya. Lagi pula, hanya mereka yang benar-benar tak tertandingi yang bisa. Hanya mereka yang berbakat yang bisa mencapainya, puncak dari kultivasi. Lu Yun mengangguk dan setuju. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Guru Jiu Xuan, tebakan Guru Xuantian seharusnya cukup mendekati. Saudara Xuan, apakah menurutmu kita ini bidak catur atau pecatur sekarang? Lu Yun tiba-tiba bertanya sambil menatap langsung ke arah Master Pedang Xuantian. Master Pedang Xuantian tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Lu Yun tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata perlahan, saudaraku, sekarang kita adalah bidak catur. Kita tidak memiliki kendali atas diri kita sendiri dan hanya dapat dimanipulasi oleh orang lain. Tetapi jika Anda dapat melewati level ini dan mendapatkan warisan dari Master Jiu Xuan, Anda mungkin bisa menjadi bidak catur. Tangan, kendalikan takdirmu sendiri. Menjadi pemain catur, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba merasakan gelombang ambisi di dalam hatinya. Ya, daripada duduk diam dan menunggu kematian, lebih baik mencobanya. Ngomong-ngomong, Saudara Xuan, kamu belum mengatakannya. Selain mendapatkan warisan, apa imbalannya jika berhasil melewati level ini? Lu Yun tiba-tiba teringat pertanyaan ini dan bertanya dengan cepat. Hadiah, tentu saja ada. Master Pedang Xuantian terkekeh. Anggap saja metode kekuatan pikiran yang kamu latih sebenarnya hanyalah hadiah paling dasar. Saat kamu melewati level selanjutnya, kamu juga bisa mendapatkan teknik dan harta yang lebih maju. Petik 2. Oh, apakah ada hal yang bagus? Lu Yun tiba-tiba menjadi tertarik.
Itu wajar. Master Pedang Xuantian mengelus janggutnya, namun, kesulitan dari 5 level ini meningkat secara eksponensial. Semakin jauh kamu melangkah, semakin sulit jadinya. Apakah kamu bisa melewatinya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Tentu saja aku tahu ini. Lu Yun mengangguk, tapi menurutmu apakah Jiu Xuan Zhenren lebih menghargai ilmu pedangnya daripada kekuatan murni? Yah, apa yang kamu katakan bukannya tidak masuk akal. Master Pedang Xuantian merenung sejenak, bagaimanapun, Master Jiu Xuan sendiri adalah pendekar pedang yang kuat, dan warisan yang dia tinggalkan secara alami lebih fokus pada ilmu pedang. Lu Yun mengangguk sambil berpikir, sepertinya dia harus mempersiapkan diri dengan baik, tidak hanya untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menemukan cara untuk meningkatkan ilmu pedangnya. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Kapan kamu berencana berangkat? Tanya Master Pedang Xuantian. Ayo kita lakukan sekarang. Lu Yun berdiri dan meregangkan ototnya, singkirkan rubah berekor 9 itu secepatnya, agar aku bisa naik ke level berikutnya lebih awal. Nak, kamu benar-benar tidak sabar, Master Pedang Xuantian menggelengkan kepalanya tanpa daya, tapi apakah kamu yakin ingin menjadikanku sebagai beban? Apa, Saudara Xuan, apakah kamu takut? Takut, apakah aku takut? Master Pedang Xuantian meniup janggutnya dan melotot, aku hanya khawatir anakmu tidak cukup kuat. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu ketika saatnya tiba. Jangan khawatir, apakah kamu belum mengetahui kekuatanku? Lu Yun tersenyum percaya diri, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan rubah langit berekor 9, tidak bisakah aku melarikan diri, rubah langit berekor 9 tidak akan pernah menghentikanku. Tetaplah bersamaku. Saudara Xian, nada bicaramu bagus. Master Pedang Xuantian tersenyum, Saudara Xuan, tolong biarkan saya melihat kemampuanmu. Lu Yun berhenti berbicara omong kosong dan langsung menggunakan teknik gerakan cahaya emas, dan sosoknya langsung menghilang. Ini, mata Master Pedang Xuantian membelalak tak percaya di wajahnya, tanah cahaya kemasan. Saudaraku sayang, kamu benar-benar tahu metode pelarian ini. Saat berikutnya, sosok Lu Yun muncul di hadapannya, menatapnya sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu percaya pada kekuatanku sekarang? Master Pedang Xuantian tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, Oke, aku tidak menyangka kamu, saudaraku, masih menyembunyikan keterampilan seperti itu. Sepertinya aku benar-benar membuat taruhan yang tepat kali ini. Saudara Xuan, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, masuklah ke rumah abadiku, aku akan membawamu melewati penghalang. Kata Lu Yun, dan tanpa menunggu Master Pedang Xuantian menolak, dia langsung membawanya ke rumah abadi. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju bagian dalam lorong. Saat Lu Yun melangkah lebih dalam, kabut di sekitarnya menjadi semakin tebal, dan aura kuat perlahan menyebar, menciptakan rasa tertekan. Lu Yun tahu bahwa apa yang akan dihadapi Lu Yun adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jauh di dalam kabut, seorang wanita dengan cahaya bersinar di sekujur tubuhnya dan rambut panjang tergerai seperti air terjun berdiri tanpa alas kaki di udara. Dia mengenakan kain kasa di wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat ekspresinya. Wanita itu jelas terlihat suci, namun ia memancarkan aura menawan yang selalu membingungkan pikiran. Jika seseorang mendekat, mereka pasti akan tertarik dan ditarik ke dalam ilusi yang diciptakan olehnya. Yang tidak konsisten dengan hal ini adalah ada pedang raksasa yang melayang di sampingnya, yang lebih besar dari seluruh tubuhnya dan terlihat sangat terbelah. Matanya menembus kabut dan tertuju pada Lu Yun, yang sedang berjalan ke arahnya. Oh, sudah ribuan tahun, dan seseorang telah masuk lagi. Tapi tampaknya orang ini telah dikenali oleh kuali alam semesta 9 putaran. Pewaris yang masuk tidak seperti para penyusup itu. Dan Master Pedang Xuantian sebenarnya secara langsung bersembunyi di rumah abadinya, sepertinya dia juga menyukai identitasnya sebagai pewaris dan ingin berkencan dengannya. Tapi aku tidak peduli apakah kamu penyusup atau pewaris. Di levelku, aku memperlakukan semua orang dengan setara. Jika kamu ingin menerobos, itu tergantung kekuatanmu. Apalagi jika kamu dibiarkan melarikan diri seperti ini, jika tidak ada orang lain yang masuk mulai sekarang, bukankah aku akan sangat membosankan? Saat rubah langit berekor 9 berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Setelah mengatakan itu, sosok rubah langit berekor 9 menghilang saat kabut menghilang dan muncul kembali. Lu Yun memandang wanita di depannya dengan heran. Dia melihat wanita itu membawa pedang raksasa di bahunya, yang sangat mengejutkannya. Namun, kecelakaan adalah kecelakaan, dan Lu Yun tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia tahu betul bahwa sekarang dia telah memasuki wilayah tingkat kedua, orang yang muncul di hadapannya saat ini kemungkinan besar adalah si berekor 9 rubah. Hei, aku cukup tampan, tapi aku tidak tahu seberapa kuat aku. Rubah langit berekor 9 terkekeh dan meletakkan pedang raksasa di bahunya, dengan tampilan santai dan riang seolah sedang membawa senjata, itu bukanlah senjata ajaib. Tapi sedotan ringan. Lu Yun mengangkat alisnya sedikit. Rubah langit berekor 9 berbicara dengan sikap sembrono, yang sangat kontras dengan penampilan sucinya, yang sungguh luar biasa. Dia menenangkan diri dan berkata, saya di sini, Lu Yun, datang dan menerobos. Menerobos? Menembus penghalang apa? Kamu pikir kamu ini siapa? Aku sudah menjaga di sini selama ribuan tahun. Aku sering melihat orang-orang sepertimu. Pada akhirnya, bukan itu saja. 9 rubah langit ekor ingin melanjutkan, tapi seolah dia teringat sesuatu,
Kata-katanya terhenti tiba-tiba, dan dia hanya menatap ke arah Lu Yun dengan penuh arti, tapi ada sesuatu yang berbeda denganmu nak. Orang tua itu sebenarnya sangat mempercayaimu. Lu Yun tercengang, dan langsung mengerti bahwa rubah langit ekor 9 mengacu pada Master Pedang Suantian yang bersembunyi di rumah abadi miliknya. Dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa Master Pedang Suantian ini benar-benar akan menimbulkan masalah baginya. Sebelum dia bisa mengetahui situasinya, dia menjadi sasaran rubah betina ini. Kakak, bisakah kamu berhenti berbicara terlalu banyak omong kosong? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jika tidak, aku akan pergi, kata Lu Yun dengan tidak sabar. Ketika rubah langit berekor 9 mendengar ini, alisnya tiba-tiba berdiri dan dia berkata dengan marah, anak nakal, menurutmu siapa adikmu? Panggil aku Bibi. Lu Yun memutar matanya, tidak mau berdebat dengannya, dan langsung mencabut pedang panjang dari belakang, dan niat pedang yang kuat naik ke langit, menunjuk langsung ke rubah berekor 9. Oh, kamu pemarah. Kalau begitu biarkan bibiku datang dan mempelajari trik cerdikmu. Rubah langit ekor 9 berteriak dengan manis, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lu Yun, memegang pedang raksasa di tangannya, dengan kekuatan menciptakan dunia. Dengan kekuatan seperti itu, dia menebas ke arah Lu Yun. Lu Yun terkejut. Kecepatan rubah berekor 9 ini terlalu cepat, dan kekuatan pedang raksasa ini juga sangat menakutkan. Jika terkena, mungkin akan menyebabkan luka serius meskipun tidak mati. Tidak berani menerima pukulan keras, Lu Yun mundur dengan tajam. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang menyapu rubah berekor 9 seperti badai yang dahsyat. Trik kecil, rubah langit berekor 9 mendengus dingin, mengayunkan pedang raksasanya, dan memblokir semua energi pedang. Lu Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, keterampilan pedang rubah langit berekor 9 ini memang luar biasa. Meskipun dia sudah memahami maksud pedangnya, dia masih jauh tertinggal dibandingkan dengannya. Namun, Lu Yun tidak memiliki rasa takut sedikit pun, melainkan membangkitkan semangat juangnya. Tubuhnya seperti kilat, dan dia terus menghindar dari serangan rubah langit berekor 9, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Keduanya berjalan bolak-balik, dan pertempuran berlangsung sengit. Kabut di sekitarnya diaduk oleh energi pedang mereka, membentuk pusaran air yang menakutkan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, membuat suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kabut di sekitarnya terguncang, memperlihatkan area kosong. Lu Yun hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang, dan pedang panjang di tangannya hampir jatuh dari tangannya. Dia dengan cepat mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan tubuhnya, dan diam-diam terkejut bahwa kekuatan rubah langit berekor 9 ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Rubah langit berekor 9 jelas tidak menyangka bahwa Lu Yun benar-benar bisa mengambil pedangnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Namun, dia tidak berhenti karena ini pada Lu Yun dengan cara yang kedap udara. Lu Yun dipaksa mundur oleh serangan rubah langit ekor 9, dan diam-diam dia mengeluh di dalam hatinya, keterampilan pedang rubah langit ekor 9 begitu kuat sehingga setiap pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan dia tidak bisa melakukannya, tidak menolaknya sama sekali. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Lu Yun sangat cemas. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mematahkan serangan rubah berekor 9, dia mungkin akan dikalahkan olehnya. Memikirkan hal ini, Lu Yun memiliki pemikiran di benaknya dan menggunakan cahaya emas, mengubah tubuhnya menjadi bayangan, bergerak di antara bayangan pedang rubah berekor 9, mencoba menemukan kekurangannya. Melihat Lu Yun mampu menghindari serangannya, mata rubah langit ekor 9 berkilat kaget. Namun, dia tidak panik karena ini. Sebaliknya, dia dengan tenang mengamati sosok Lu Yun, mencari kekurangannya. Ditemukan. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di mata rubah langit berekor 9, dan dia menyadari bahwa tubuh Lu Yun menjadi stagnan saat menghindari serangannya. Sekarang, rubah langit berekor 9 mendengus dalam hatinya, dan pedang raksasa di tangannya tiba-tiba berakselerasi dan menusuk dada Lu Yun. Pedang ini, rubah langit berekor 9 tidak menahan sama sekali, berisi seluruh kekuatannya, dan pasti akan membunuh Lu Yun di sini. Kamu telah jatuh ke dalam jebakan. Tepat ketika pedang rubah langit ekor 9 hendak mengenai Lu Yun tiba-tiba menyeringai dan menghindari serangan rubah langit ekor 9. Kemudian mengambil kesempatan, Lu Yun bergoyang, dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya berubah menjadi sambaran petir, menembus dada rubah langit berekor 9. Selama pertarungan tadi, Lu Yun menemukan bahwa meskipun ilmu pedang rubah berekor 9 sangat kuat, ia memiliki beberapa kekurangan. Dan kelemahan ini adalah kunci terobosannya. Jadi dia sengaja mengungkap kekurangannya untuk memancing rubah langit berekor 9 agar mengambil umpan, tapi dia tidak menyangka kalau dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Tidak bagus. Rubah langit berekor 9 terkejut dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ledakan. Dengan suara keras, ujung pedang Lu Yun menyentuh dada rubah langit ekor 9, dan kekuatan yang kuat meledak, membuat rubah langit ekor 9 mundur beberapa langkah. Engah. Rubah langit berekor 9 memuntahkan seteguk darah, menjadi pucat, dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Lu Yun tidak memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejarnya. Sebaliknya, dia mencabut pedangnya dan menatap rubah berekor 9 dengan tenang. Kamu. Rubah langit berekor 9 menunjuk ke arah Lu Yun. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Akhirnya berubah menjadi desahan, anak baik, aku melakukan kesalahan. Kamu sudah mengerti. Sebelum dia selesai berbicara,
sosok rubah langit berekor 9 tiba-tiba menjadi kabur dan menghilang dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Lu Yun bingung. Mengapa rubah berekor 9 tiba-tiba menghilang? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lu Yun, "Wah, kamu sangat baik, kamu benar-benar dapat melukai tiruanku. Namun, ini baru permulaan. Kamu masih jauh dari lulus ujianku. Aku menunggumu di depan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Ketika Lu Yun mendengar ini, hatinya bergetar. Rubah berekor 9 ini sebenarnya punya tiruan. Dan kalau dilihat dari nada bicaranya, sepertinya ujian sebenarnya belum tiba. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan keraguan di hatinya, dan terus berjalan lebih jauh ke dalam kabut. Dia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Lu Yun terus berjalan ke depan dan segera bertemu dengan rubah langit ekor 9. Diri aslinya tidak bersembunyi, tapi berdiri dengan anggun di tengah jalan, memegang pedang besar dan diam-diam menunggu Lu Yun datang. Menurut Lu Yun, tidak banyak perbedaan antara wujud asli dan tiruan dari rubah langit berekor 9, hanya saja daya pikatnya yang menawan dan menawan lebih kentara, memancarkan pesona dan menggugah hati orang sepanjang waktu. Lu Yun menyipitkan matanya dan merasakan auranya. Meskipun aura ini berbahaya, ada baik dan buruk dalam segala hal. Demikian pula, godaan ini juga baik untuk melatih ilmu pedangnya. Dalam lingkungan seperti inilah Master Pedang Xuantian mampu menyempurnakan niat pedang dan kekuatan mentalnya sebelumnya, sehingga dia dapat terjebak di tempat warisan ini selama ribuan tahun dan masih dapat menerobos alam. Ini semua adalah hal yang dikatakan Master Pedang Xuantian kepada Lu Yun sebelum dia masuk. Tujuannya tentu saja agar dia bisa menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membawanya keluar bersamanya. Master Pedang Xuantian tidak lagi mengharapkan warisan di sini, dia hanya ingin melarikan diri dari tempat hantu ini. Mengetahui manfaatnya, Lu Yun tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini, jadi dia mulai menggunakannya untuk berlatih. "Kamu datang ke sini dengan sangat cepat," kata rubah langit ekor 9 sambil tersenyum. "Kenapa? Kamu terpesona dengan kecantikanku, apakah kamu tidak siap untuk mengambil tindakan?" Rubah langit berekor 9 menutup mulutnya dan menatap Lu Yun dengan mata menawan. Lu Yun kembali sadar dan menjadi tenang. Wanita ini benar-benar kuat, hanya berdiri di sana hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia mengepalkan pedang di tangannya dan menatap rubah berekor 9 dengan waspada, "Kamu tampaknya tidak kuat." "Oh," rubah langit berekor 9 mengangkat alisnya dan menatapnya dengan penuh minat, "Di mana kamu melihatnya? Auramu tidak sekuat orang-orang sebelumnya." "Haha," rubah langit berekor 9 terkekeh, "Anak kecil, kamu masih terlalu muda. Apa menurutmu tempat warisan ini adalah ujian atau semacamnya?" "Tentu saja ini adalah ujian kekuatan." Rubah langit berekor 9 menggelengkan kepalanya, kekuatan hanyalah salah satunya. Yang lebih penting adalah pengendalian kekuatan dan pemahaman diri sendiri. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya perlahan-lahan menjadi tertutup hingga benar-benar menghilang, seolah menyatu dengan lingkungan sekitar. Murid Lu Yun menyusut, dan dia terkejut. Rubah langit berekor 9 sebenarnya mampu sepenuhnya mengendalikan auranya sendiri. Tingkat kendali atas kekuatan ini sungguh luar biasa. "Apakah kamu melihatnya?" Suara rubah berekor 9 terdengar lagi, tetapi Lu Yun tidak dapat menilai posisinya. Ini adalah penggunaan kekuatan pikiran. Ia dapat menyembunyikan nafas, mengubah penampilan, dan bahkan. Sebelum dia selesai berbicara, mata Lu Yun bersinar. Sosok rubah langit berekor 9 berubah menjadi bayangan iblis yang dia temui sebelumnya. Apakah ini masih mungkin? Hati Lu Yun menimbulkan badai. Sebelum dia bisa pulih, Shadow Demon berubah menjadi Master Pedang Xuantian lagi, dan kemudian penampilannya sangat hidup bahkan aura di tubuhnya pun persis sama. Mengerikan, Lu Yun menarik napas. Kekuatan pemikiran ini jauh melampaui imajinasinya. Rubah langit berekor 9 kembali ke penampilan aslinya dan terkekeh, "Bagaimana kabarmu? Sekarang kamu sudah tahu kekuranganmu kan? Kamu punya bakat telekinesis yang kuat, tapi kamu belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Sangat tidak bijaksana untuk menghancurkannya, melalui seperti ini, dari. Bahkan jika Anda menggunakannya secara tidak benar, Anda bahkan mungkin melukai diri sendiri. Pada saat itu, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Saya memberitahu Anda hal ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kesuksesan yang cepat bukanlah yang terbaik. Jalur kultivasi harus menurun-turun ke bumi dan maju selangkah demi selangkah." Jiu saat Wei Tianhu melihat Lu Yun, dia merasakan kecintaan pada bakat. Jika itu adalah penyusup lain, dia akan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan akan mulai berkelahi sejak lama. "Terima kasih senior atas nasihatmu." Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan tulus. "Bimbingan tidak mungkin dilakukan," rubah langit berekor 9 melambaikan tangannya, "saya hanyalah penjaga gerbang tempat warisan ini, dan tugas saya adalah menguji kekuatan Anda. Karena Anda ingin melanjutkan, biarkan saya melihat, kamu berapa banyak kemampuan yang kamu miliki." Lu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu bahwa ujian sebenarnya baru dimulai sekarang. Dia perlahan mencabut pedang panjangnya, dan tubuh pedang itu dipenuhi dengan cahaya dan niat pedang yang menakjubkan. "Biarkan aku melihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan." Rubah langit berekor 9 mendengus, dan pedang hitam besar tiba-tiba muncul di tangannya, dan aura yang mendominasi dan ganas menyapu seluruh ruang dalam sekejap. Lu Yun tidak berani lalai, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang tajam itu meraung ke arah rubah langit berekor 9 dengan suara menembus udara.
Rubah langit berekor 9 mendengus dingin, mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan energi pedang hitam itu seperti gelombang hitam besar, menelan semua energi pedang Lu Yun. Lu Yun kaget. Kekuatan rubah berekor 9 ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak menggunakan jurus spesialnya atau kekuatan ilmu pedang terpadu, karena dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengasah ilmu pedangnya. Rubah langit berekor 9 jelas juga melihat niatnya, dan serangan di tangannya menjadi semakin sengit, memaksa Lu Yun mundur terus-menerus, dan bahaya ada di mana-mana. Ledakan. Ada suara keras lainnya, dan Lu Yun terkena energi pedang hitam. Tubuhnya terlempar dan menghantam tanah dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Lu Yun terkejut. Kekuatan rubah berekor 9 secara samar-samar telah menyentuh ambang batas alam suci. Terlebih lagi, di dunia ilmu pedang ini, kekuatannya tampaknya telah mencapai tingkat tertentu peningkatan. Apa, kamu tidak bisa bertahan lagi? Rubah langit ekor 9 mencibir, mengayunkan pedang raksasanya, mendekati Lu Yun selangkah demi selangkah. Ayo lagi, Lu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, semangat juang di matanya tidak berkurang, dan dia mengayunkan pedangnya untuk menemuinya lagi. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara Lu Yun dan rubah langit ekor 9 juga memasuki tahap yang sengit. Ilmu pedang Lu Yun meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah tekanan rubah langit berekor 9. Meskipun pertempuran itu penuh dengan bahaya, dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya karena dia tahu bahwa dia masih jauh dari mencapai batas kemampuannya. Selain itu, dia telah menyembunyikan kekuatannya dan tidak menggunakan kekuatan ilmu pedang terpadu, jadi dia tidak khawatir akan terlihat oleh rubah langit berekor 9. Di sisi lain, rubah langit berekor 9, meski memiliki keunggulan absolut, menjadi semakin ketakutan. Bakat ilmu pedang anak ini sangat menakutkan. Dia telah meningkat begitu cepat dalam pertarungan sebenarnya. Pantas saja dia bisa dengan mudah mengalahkan tiruanku. Dia telah menggunakan keterampilan pedangnya secara ekstrim, tetapi dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Lu Yun. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa keterampilan pedang Lu Yun sepertinya terus berkembang, menjadi semakin kuat dan sulit untuk dihadapi. Sifat sulit dipahami membuatnya sulit. Tidak, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan terseret olehnya. Aku harus mengambil inisiatif. Nak, bergeraklah. Rubah langit berekor 9 mengeluarkan teriakan manis, dan pedang raksasa di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan tekanan yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh ruang. Hah! Lu Yun terkejut. Dia merasa pedang rubah berekor 9 sepertinya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Itu telepati. Pada saat ini, suara Master Pedang Suantian tiba-tiba terdengar di benak Lu Yun. Rubah berekor 9 ini sebenarnya telah memberkati pedang dengan telepati. Apa? Lu Yun merasa ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa rubah langit ekor 9 bisa menyembunyikan keterampilan seperti itu. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang raksasa rubah berekor 9 telah menghantam kepalanya dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi.